Selamat mendengarkan podcast ini. Hari ini kita bicara mengenai fenomena masyarakat kerajaan surga. Pertanyaan yang sering muncul dan terus dipersoalkan adalah, apakah di surga masih ada sakit penyakit, atau masih ada dosa atau kesalahan? Saya kira bukan satu kali saya mendengar pertanyaan itu. Masih ada pemberontakan tidak nanti di surga? Saya kira bukan satu kali saya mendengar pertanyaan ini, saudara. Untuk dapat menjawab masalah ini dengan tuntas, saudara, kita harus bisa membedakan antara Yerusalem baru dan bumi-bumi atau wilayah-wilayah yang luas tanpa batas dalam kerajaan Tuhan Yesus atau di dunia akan datang nanti. Ada Yerusalem baru dan wilayah-wilayah. Nah, tadi saya katakan, saya tergoda untuk kembali menjelaskan kata G yang berarti bumi. Raja-raja di bumi memberikan persembahan. Gitu. Datang ke Yerusalem. Kata raja-raja di bumi. Bumi di situ bukan bumi kita. Bumi G bisa berarti region, wilayah. Lalu kita menemukan kata dunia. Kosmos juga berarti universe, jagat raya. Nah, saudara, jadi ada Yerusalem baru sebagai pusat pemerintahan dan itu logis. Tidak mungkin semua tinggal di dalam Yerusalem baru. Dan masyarakat yang luas di banyak wilayah tanpa batas, saudaraku. Yerusalem itu tempat pusat pemerintahan di mana Tuhan Yesus bertata. Yerusalem turun dari surga. Dan yang tinggal di sana adalah orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Dalam hal ini harus bisa membedakan antara orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, Wahyu 20 ayat 12 sampai 15, dan orang-orang yang namanya tertulis dalam kehidupan anak domba. Ada kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba. Yang najis tidak bisa masuk kota Yerusalem. Begitu dikatakan di dalam Wahyu pasal 21. Artinya, saudara, Yerusalem itu tempat istimewa. Orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba adalah orang-orang yang sudah sempurna. Orang-orang yang dikatakan tidak bercacat dan tidak bercela. Spesifikasi kota itu luar biasa. Kota itu dihiasi luar biasa turun dari tahta Allah Bapa. Ini menjadi lambang kehadiran Allah. Sama dengan kota Yerusalem sebelum zaman pembuangan. Jadi saudara sudah melihat pola-pola teokrasi. Pola-pola teokrasi. Teo Tuhan, krasi kratos, pemerintahan Allah. Adanya hakim-hakim. Ingat, saya menjelaskan mengenai pernyataan Tuhan bahwa kamu akan menghakimi. Betul, saudara? Menghakimi sebagai hakim, sefat dalam bahasa Ibrani. Hakim-hakim berfungsi sebagai pengatur masyarakat. Betul? Bukan hanya bergerak di bidang atau di area pengadilan. Hakim-hakim. Tidak butuh raja. Maka ketika zaman Samuel, orang-orang Israel minta raja, Allah yang merasa tertolak. Allah yang dilukai. Ini hakim-hakim, saudaraku. Nah, ada Yerusalem. Yerusalem ini pusat pemerintahan. Sekaligus kota Yerusalem bagi orang Yahudi itu, saudaraku, adalah lambang daripada kehadiran Tuhan. Kan di situ ada bait Allah. Ada kehadiran Allah di baitnya. Ini, kota ini simbol pemersatu bangsa tersebut. Nah, sejajar dengan hal ini, Yerusalem baru juga demikian. Coba saudara pikirkan dan bayangkan ya, bahwa Allah Bapa di surga sampai selama-lamanya tidak pernah kelihatan. Tuhan Yesus berkata, Allahku ya Bapakku. Tuhan Yesus pun mengakui Bapa sebagai Allahnya. Nanti di dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian, Allah Bapa tidak pernah kelihatan.
tetapi simbol kehadirannya ada di kota Yerusalem. Maka dikatakan Yerusalem turun dari surga. Surga yang mana? Surga tahta Allah Bapa. Jadi bicara soal surga itu sebenarnya kompleks. Kompleks apa? Kompleks, rumit, karena ada tahta Allah Bapa. Itu di surga juga. Lalu ada Yerusalem baru, juga di lokasi surga. Lalu wilayah-wilayah yang tanpa batas. Kalau untuk kita hari ini, untuk orang-orang dari zaman Alkitab, cuma cukup dikatakan surga, udah. Tetapi perlu dipilah-pilah, di breakdown, di break drill gitu. Ada tahta Bapa, ada Yerusalem baru, ada wilayah yang dikatakan G, ya, earth, region, ada wilayah, country, kata G itu. Ada negeri-negeri, saudara, dan raja-raja akan datang ke Yerusalem baru memberikan glory, kemuliaan. Teks aslinya doksa dan persembahan, entah bentuknya apa. Kita juga tidak bisa menjelaskan karena Alkitab tidak berbicara jelas. Jadi kota Yerusalem itu lambang kehadiran Allah. Nah, di Yerusalem baru itu kota di mana para pemenang yang menjadi korpus delikti diperkenankan hadir. Saya mengatakan apakah mereka menetap? Kalau mereka menetap lalu siapa yang memerintah raja-raja? Bukan hal yang sulit dijawab, tetapi memang tidak mudah dibedah. Tentu orang-orang yang memerintah bersama dengan Tuhan Yesus akan memiliki wilayah-wilayah yang diaturnya. Dan Yerusalem baru menjadi tempat di mana Tuhan Yesus bertahta sebagai pusat pemerintahan. Allah Bapa tidak kelihatan, tapi Tuhan Yesus akan selalu kelihatan hidup bersama-sama umatnya. Tidak akan masuk ke dalam Yerusalem sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kota itu adalah pusat pemerintahan. Sedangkan masyarakat yang lain akan tinggal di banyak wilayah yang tidak terbatas, yang disebut G, bumi atau wilayah. Kota penuh kemuliaan yang dihiasi dengan permata serta batu berharga. Ada 12 pintu gerbangnya. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah menerangi dan anak domba adalah lampunya. Ini gaya bahasa sebenarnya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi akan membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Ini bisa real. Ini bukan metafora. Ini bisa real, saudaraku. Nah, kalau kita persoalkan apakah Yerusalem baru sama dengan rumah Bapa yang disebut dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, bisa saja sama. Sebab ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai rumah Bapa, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya dalam situasi genting di mana Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Tuhan berkata, sedikit waktu lagi kamu tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu belum tahu sekarang kemana aku pergi. Lah, Tuhan kemana? Kasih tahu. Gitu kan? Supaya kami tahu Tuhan mau kemana. Sekarang kamu belum tahu. Aku pergi ke rumah Bapa. Kasih tahu Tuhan rumah Bapa di mana. Kamu kau lihat aku, kau lihat Bapa. Murid-muridnya kan alam pikirannya belum seperti kita hari ini, dan pada waktu itu mereka masih melihat Tuhan Yesus Raja Dunia dengan konsep kingdom yang salah. Itu kalau pakai bahasa kita pusing gitu Tuhan. Nggak mudeng orang-orang ini. Dia cuma bilang rumah Bapa. Sekarang kamu nggak tahu, aku nggak bisa cerita. Ya saudara, tapi sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukan Raja Dunia. Bukan raja duniawi. Dia punya kerajaan dan kerajaannya bukan dari dunia, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai rumah Bapa,
Yang hendak ditekankan satu saja, ada dunia lain yang lebih baik, di mana Tuhan ada, mereka ada. Saya dengan menyampaikan khotbah soal surga, saya tertantang. Saya punya hutang besar yang harus saya bayar. Dan itu mahal harganya. Apa? Saya harus menjadi contoh. Contoh konkret. Bahwa apa yang saya katakan, saya kenakan. Saya berdoa. Apalagi hari-hari ini, hampir setiap hari. Saya kira setiap hari saya berkata, Tuhan pindahkan hati saya ke surga. Dan saya tahu kalau orang hatinya pindah, itu khotbahnya akan beda. Sikap hidupnya akan beda. Cara dia memandang harta, uang akan berubah. Dan saya harus jadi model, saudara. Itu hutang mahal yang harus saya bayar. Makanya kalau bicara soal rumah Bapa, soal kerajaan Tuhan yang akan datang, aduh saudara, itu indah. Dan saya takut kalau ini yang saya rasakan sekarang hilang. Saya mau jaga terus sampai saya mati. Saya mau benar, tidak gampang. Walaupun ini sulit, saya mau lakukan. Dan saya mau mengajak semua saudara untuk masuk ke wilayah itu. Tidak mengurangi kegiatan Anda bekerja, cari nafkah, dan menikmati hidup hari ini dengan cara anak Tuhan. Rumah Bapa berbicara mengenai tempat khusus, di mana hanya orang-orang pilihan yang boleh masuk. Oleh karenanya kita harus dapat membedakan Yohanes 14 ayat 6 dengan Kisah Rasul 4 ayat 12. Kalau Yohanes 14 ayat 6, ketika Tuhan mengatakan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, itu bicara bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa orang sampai kepada Bapa di surga, saudara. Itu maksudnya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa orang sampai kepada Bapa, artinya menjadi anggota keluarga Allah. Tetapi kalau Kisah Rasul 4 ayat 12, bahwa tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia, yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Itu bicara keselamatan secara umum. Bahwa Tuhan Yesus memikul semua dosa dunia. Dengan penebusan ini, dengan pengorbanan ini, maka semua manusia akan dihakimi dan masih beroleh kesempatan masuk dunia yang akan datang, saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak memikul dosa dunia, tidak ada penghakiman. Semua meluncur ke neraka. Selesai. Dengan adanya kematian Tuhan Yesus ada penghakiman. Dan Tuhan mendapat kuasa untuk menghakimi. Tuhan berkata, aku berhak mengambil dosa. Tuhan Yesus, aku berhak menghakimi. Aku berhak untuk menentukan siapa yang boleh masuk. Dunia akan datang. Maka Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan untuk saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu perbuatanmu kepadaku. Jadi agama apapun, saudara, kalau mereka tidak mendengar Injil, atau mendengar Injil salah, dan tidak memusuhi Tuhan Yesus, dan berbuat baik, akan jadi anggota masyarakat. Tetapi Anda tidak disetting untuk itu. Anda disetting masuk Yerusalem. Tapi kalau saudara tidak hidup sebagai orang percaya yang sempurna, kalau Anda tidak hidup dengan kualitas Tuhan Yesus, Anda tidak termasuk orang percaya. Anda tetap akan dihakimi menurut perbuatan, dan tidak sedikit orang-orang yang mengaku mengenal Yesus. Jangankan masuk Yerusalem, dunia akan datang pun tidak boleh. Aku tidak kenal kamu, itu dibuang ke dalam api kekal. Amin. Nangkep ya saudara? Oke. Jadi Kisah Rasul 4:12 menunjuk korban Kristus untuk semua orang. Bahwa hanya korban Kristus. Maka ada penebusan, ada penghakiman, dan kemungkinan orang-orang di luar orang percaya masuk di dunia akan datang. Di luar orang percaya adalah orang-orang yang pasti dihakimi menurut perbuatan. Tidak ada yang dihakimi menurut iman. Di Alkitab tidak pernah menemukan orang dihakimi menurut iman. Semua menurut perbuatan. Sedang orang yang punya iman yang sungguh tidak dihakimi. Kalau ada sejenis penghakiman yang saya jelaskan pada penempatan kedudukan. Tidak akan dihakimi antara selamat tidak selamat. Pasti selamat. Bahkan menjadi anggota keluarga Allah. Tetapi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus karena tidak mendengar atau mendengar salah, dihakimi menurut
perbuatan. Kalau orang Kristen mendengar Injil, tapi Anda tidak mempertaruhkan hidup demi imanmu, engkau tidak termasuk orang percaya. Engkau juga dihakimi perbuatan. Dan bukan tidak mungkin, jangankan Yerusalem baru, masuk dunia akan datang pun juga tidak. Maka kalau ada orang Kristen yang kejam, yang bengis, yang sewenang-wenang, biar dia Kristen, masuk neraka. Orang-orang Kristen, walaupun mengaku percaya, kelakuannya jahat, dia tidak akan selamat. Kan oleh iman, Pak. Iman itu apa? Mesti belajar. Iman itu apa? Bukan hanya mengakui status Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Percaya Yesus berarti mengikuti apa yang dia inginkan. Menerima tuntunan, dimuridkan, didewasakan. Itu maksudnya, saudara. Bisa mengerti, saudara? Orang yang beriman pasti berbuat baik dengan kebaikan Tuhan Yesus. Dengan standar kesucian, kesalehan Tuhan Yesus. Orang baik belum tentu beriman, Pak. Kalau kebaikannya itu kebaikan umum. Tapi orang beriman pasti sempurna. Orang-orang yang mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus, artinya dikembalikan ke rancangan semula, orang-orang yang menjadi anggota keluarga kerajaan. Mereka bisa menempati Yerusalem baru. Mereka yang dihakimi menurut perbuatan hanya menjadi anggota masyarakat yang mendiami banyak wilayah yang tidak terbatas dalam dunia akan datang. Mereka adalah anggota masyarakat yang diperintah, yang dibawahi, yang diatur. Jadi saya tegaskan, ada pula wilayah yang tidak terbatas di luar tembok Yerusalem, yaitu bumi G yang menunjuk wilayah, region di dunia akan datang. Wilayah-wilayah di luar Yerusalem adalah wilayah bangsa-bangsa yang diperkenan masuk dunia akan datang. Mereka bisa menetap. Tuhan juga menghapus air mata mereka. Mereka diperkenan masuk dalam kemerdekaan anak-anak Allah. Roma 8:19-23. Kita baca. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ya, makhluk di sini bahasa aslinya kitisis. Kitisis yang memiliki pengertian, beberapa pengertian diantaranya of individual thing, sesuatu yang bersifat individu, juga berarti creature, ciptaan. Terus, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Seluruh makhluk, semua manusia, kasihan. Orang-orang Kristen yang nuraninya sudah buta berkata hanya orang Kristen yang masuk surga. Itu semua orang masuk neraka. Pakai pikiranmu, Allah juga memiliki semua manusia. Bahkan orang Kristen sendiri belum tentu masuk surga, ngerti nggak? Hanya orang percaya yang benar. Terus, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kita bertahun-tahun membaca ayat ini nggak ngerti maksudnya. Makhluk itu kucing, kodok, monyet, anjing, monyet. Oh, nggak mungkin. Nggak ada arti, nggak ada nilainya disebut di sini. Nggak perlu dihargai. Makhluk di sini adalah individu-individu. Sesuatu yang memiliki nilai individu. Betul. Ketisis. Sulit dikatakan makhluk ini adalah hewan. Ini pasti menunjuk, saudaraku, manusia. Kenapa? Kalau sudah memperhatikan Roma pasal 8 itu kan orang-orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan membuat perbandingan antara orang-orang yang dimuliakan begitu hebat dengan manusia lain yang tidak dimuliakan. Maka orang yang tidak dimuliakan digunakan kata ketisis. Sangat logik. Logik sekali. Bukan mau menang sendiri. Logik. Dulu juga sebenarnya saya sudah punya feeling, sudah curiga. Ini makhluk jangan-jangan bangsa-bangsa. Anda ngerti nggak? Kita punya nenek moyang orang baik-baik. Dari agama Buddha, Hindu, baik-baik. Saya sudah lihat banyak orang Jawa baik-baik. Yang rumahnya dikasih gentong, kasih air, orang lewat bisa minum. Kalau ada buah banyak ditaruh depan, orang lewat makan. Nggak kenal Tuhan Yesus. Apa mendengar salah? Yesus itu agamanya orang Londo. Masuk Kristen kamu dipantek.
Di pantai gitu loh. Makanya namanya pantai Kosta. Kurang ajar nggak itu? Kalau Anda menginjili orang-orang baik ini, percaya Yesus, ya percaya saja. Tidak berani mencela. Cuman, ya nggak bolehlah mencela agama lain. Orang-orang baik. Salah nggak? Ya salah dia dengar Injil. Injil itu apa? Injil itu apa? Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru judul. Kau aja belum tahu Injil. Nah ini loh yang mesti dibedah. Saudaraku sekalian. Kau aja belum tahu Injil, tahu? Misalnya saudaraku. Itu sepeda. Iya sepeda. Saya boleh naik. Oh nggak boleh. Dia mundur sendiri loh. Kalau kamu naikin 5 menit meledak loh bannya. Oh gitu. Nggak ada. Lalu orang datang. Ayo kenapa nggak naik sepeda? Nggak mau ah. Bisa meleduk gitu bannya. Kata siapa? Kata orang. Dia bukan tidak mendengar. Dia mendengar salah. Paham? Mendengar salah sama dengan tidak mendengar. Bahkan lebih jahat. Paham saudara? Kecuali orang-orang Yahudi yang langsung ketemu Tuhan Yesus. Dia nolak. Tuhan berkata, kalau kamu nggak mendengar, kamu nggak bersalah. Tapi karena kamu berkata melihat, kekal dosamu. Makanya kalau sama ada orang Kristen pindah agama, no excuse. Kecuali balik lagi. You sudah dengar. Makanya Anda jadi orang itu baik. Pembantu nggak mungkin jadi orang Kristen. Jangan paksa juga masuk Kristen. Tapi Anda punya perbuatan baik. Sampai dia tidak melawan Yesus. Siapa yang tidak melawan kamu di pihak kamu, betul. Saya injili dengan cara saya. Nah, berbuat baiklah kamu. Yang penting itu berbuat baik, nak. Siapa tahu kamu masuk dunia akan datang. Itu ya Pak. Iya. Jangan jahat sama orang. Ini benar-benar. Kristen bukan beragama loh. Jalan hidup loh. You harus mencontoh Tuhan Yesus. Nah banyak orang setelah masuk Kristen jadi nggak karu-karuan. Orang beragama lain masuk Kristen, apalagi tokoh agama lain masuk Kristen. Wah cepat diangkat-angkat suruh bersaksi. Terus dibawa ke rumah orang kaya suruh bersaksi, kasih rumah bagus, naik mobil bagus. Tahu nggak rata-rata, bukan rata-rata. Tidak sedikit rusak. Anda percaya? Saya sudah melihat buktinya. Tidak sedikit yang rusak. Dia pikir sudah pindah agama, jadi orang Kristen selamat. Kagak. Watakmu belum berubah. Makanya kalau ada orang berkata, Pak saya dari agama ini mau bersaksi. Boleh. Begitu. Entar lu menghina agama kamu, menghina nabi kamu di gereja saya. Tidak dewasa di negara yang macammu seperti ini. Enggak boleh. Aku tidak mau kamu ngomelin agamamu yang lama. Karena kita mau makhluk-makhluk lain juga diselamatkan, saudara. Amin. Pak kok teologianya kok lain? Lain apa? Nggak sesuai Alkitab. Ayat yang mana nih? Ayo mana? Nggak ada keselamatan di luar Yesus. Emang nggak ada. Saya mau bilang ada. Nggak ada. Yang mana ini? Kisah 4 ayat 12. Memang nggak ada. Karena korbannya semua dosa manusia dipikul. Maka Tuhan berhak menghakimi. Tuhan berhak membawa orang ke surga. Tuhan yang ngomong loh. Aku berhak menghakimi dan membangkitkan. Betul? Tapi di luar Kristus nggak ada keselamatan. Emang nggak ada. Keselamatan artinya apa dulu? Gue tanya nih. Dikembalikan merantangan semula. Betul. Nah orang mendengar Injil, orang-orang Yahudi, Ayub bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen. Selamat gak Ayub? Situs-situs kuno mengatakan orang Cina kuno dulu punya korban menyembah sangti. Itu pasti Nuh yang ngajarin. Karena Sem, keturunan orang-orang Mongoloid daerah Cina, berkulit kuning. Iya dong. Mereka yang berbuat baik pun juga diselamatkan. Tapi bukan dikembalikan ke rancangan semula. Keselamatan dengan kualitas yang berbeda. Kok you nggak rela sih? Saya nggak ngerti kalau orang Kristen nggak rela orang masuk dunia akan datang. Kalau bisa sebanyak-banyaknya orang masuk dunia akan datang. Anda tahu nggak itu acara minta tolong, betul nggak? Mbok-mbok yang tulus nolong orang, betul? Masuk neraka selama-lamanya, diseksa, nggak bisa. Bapak eras kompromi, kagak. You mesti belajar Alkitab dengan benar. Semua sudah landasannya, saudaraku. Tapi tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Memang sampai kepada Bapa artinya apa? Sampai kepada rumah Bapa, kerajaan. Maka harus sempurna seperti Yesus. Orang itu kenapa nggak mau terima ini? Karena mau gampang. Semua kita masuk surga, gitu loh. Yang di luar sana nggak masuk surga, gitu loh. Jangankan orang non Kristen, kamu aja nggak percaya. Percaya Pak, mulutmu percaya, hatimu tidak. Kalau hatimu percaya, segenap hidupmu akan diubah.
Wah, ini kalau ngomong gini saya mesti balik lagi, saudara. Menjelaskan apa itu percaya, saudara. Maka sudah sering dengar khotbah saya. Teruskan. Ayat ke-22, sebab kita tahu Ya. bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Terus, Sama-sama merasa sakit bersalin. kalau itu tsunami, kalau itu perang, ya Tuhan, oh gini anakku. Udah menderita di bumi lalu mati sengsara selama-lamanya. Nggak mungkin. Ngerti nggak saudara? Udah sengsara di dunia ini karena semua makhluk tunduk kepada kesia-siaan. Kasihan. Belum waktu perang, sudah waktu perang. Ada orang-orang yang nggak bersalah ditembakin, ibunya kehilangan anak. Udah kehilangan anak itu menderita lalu mati masuk neraka selama-lamanya disiksa. Allah kita adalah seperti itu. Nanti lama-lama orang bilang Pak Eras universal loh teologianya. Ingat yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Ingat itu. Jangan main-main. Teruskan. 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, Ya. kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Pengangkatan sebagai anak, kalau mereka bukan. Cuman terus ikut kemerdekaan. Habis, hebat kan? Ya jelas saudaraku. Lalu mereka berkata, enak dong kalau begitu mendingan gua nggak percaya. Maksud kamu? Mendingan saya nggak jadi Kristen. Sekarang aja lu bukan Kristen. Kristen seperti Kristus tahu. Mendingan enak mereka dong nggak jadi Kristen juga selamat. Lu aja bukan Kristen hari ini, tahu nggak? Dengan kamu ngomong begini kamu bukan Kristen, tahu nggak? Kamu punya kesempatan jadi anggota keluarga Allah loh. Memerintah bersama Yesus. Enak dong mereka. Kalau enak, emangnya lu rugi apa? Gue tanya. Saya mau ngomong jujur ya, tidak sedikit orang Kristen atau banyak orang Kristen lebih jahat dari orang non-Kristen. Ngerti nggak saudara? Saya melihat banyak orang-orang non-Kristen lebih baik, lebih jujur, lebih setia sama kita. Mengerti nggak saudara? Kadang-kadang pegawai bisa nangis waktu kita sakit. Saudara sendiri kagak Kristen, tahu nggak? Lu udah sakit begini, lu datang mau pinjem duit. Bukan nggak boleh. Lu gak ada kesetiaan. Pegawai dengar Pak Ella sakit nangis, lu datang gue pinjem duit, gue gak bisa ngerti deh. Itu dulu. Mudah-mudahan bertobat. Bisa gak ngerti tuh. Apa maksud saya saudara? Anda harus cerdas memahami hidup ini. Ayub itu bukan orang Kristen, juga bukan orang Yahudi. Imam Jitro memberikan korban bagi Allah. Bileam, nabi-nabi itu nggak jelas orang mana. Saya mau nanya 3 orang majus dari timur, kira-kira nanti ketemu di surga nggak sama kita? Ayo, ketemu nggak kira-kira? Saya mau nanya. Oh enggak, dia bukan orang Yesus, bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen. Ayo, berani lu masuk neraka dia. Saya teruskan ya saudaraku sekalian. Masyarakat dunia yang akan datang adalah masyarakat yang belum sempurna. Jadi kemungkinan melakukan pelanggaran bukan suatu yang tidak mungkin. Tentu saja bukan pelanggaran seperti manusia berdosa di bumi kita hari ini. Itu pelanggaran karena dosa. Pelanggaran itu juga bukan karena dosa atau kejahatan yang membahayakan orang lain. Sebab yang masuk dunia akan datang orang yang tidak membahayakan. Yang telah menolong orang lain yang memiliki naluri mengasihi sesamanya. Kata amin. Tapi tetap bisa melakukan pelanggaran. Karena nggak sempurna. Dan ketidaksempurnaan itu bisa karena kebodohan. Bisa dibayangkan kalau ada orang yang hidup di zaman batu. Lalu begitu dibangkitkan, kumpul dengan orang yang beradab seperti kita. Apa nggak dididik dulu mereka? Jadi bukan tidak mungkin di dunia akan datang ada sekolah. Jadi menteri pendidikan. Nah ini kalau bilang sekolah Anda bingung ya, jangan dah. Tapi ada pendidikan pasti. Seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, pikirkan ini. Kan semua nggak mati. Gak ada yang mati kan? Semua berkembang terus kan? Bisa ikutin teknologi kan? Nggak usah di surga nanti dengan teknologi Allah yang pasti sempurna, saudaraku. Teknologi yang luar biasa. Menurut yang saya pahami, begitu kita sampai di surga, mungkin kemungkinan besar teknologi yang kita dapat teknologi yang terbaik yang bisa dicapai manusia di bumi. Tetapi teknologi yang terendah di dalam kerajaan Allah. Nggak mungkin dong kita udah tinggal di sofa, punya kamar mandi,
bau wangi lalu zaman batu lagi. Jebret di taman. Ngerti nggak maksudnya? Nggak mungkin dong. Pasti ada adjustment, penyesuaian-penyesuaian yang Tuhan pasti sempurnakan. Tapi yang ini tidak terlalu penting karena saya nggak bisa menjawab, saudara. Tapi bayangkan kalau orang pada zaman batu, lalu masuk dunia seperti itu. Bingung, nggak usah di surga, sekarang aja. Nggak usah orang zaman batu, zaman Gajah Mada, biar Gajah Mada. Terlalu jebret ditaruh di Jakarta, nggak usah ke New York, nggak usah sampai ke Shanghai. Taruh di jalan Tamrin, jebret. Bingung nggak saudara? Coba kena arok ditaruh di Bandara Soekarno-Hatta, pesawat terbang. Nah Tuhan itu akan memerintah dengan gada besi. Ingat gada besi? Walking stick, seperti gembala, tapi besi. Artinya apa? Pemerintahan yang keras tegas tapi tidak menyakitkan. Saya takut saudara itu tidak siap kalau surga tempat di mana perlu ada ketertiban. Karena selama ini sudah berdarah daging menyatu. Surga itu tempat yang orang cuman duduk-duduk santai, mewah-mewah, pesta pora, bener-bener nggak bermoral loh. Orang nggak bermoral tuh begitu. Tidur makan, pesta tidur makan. Di triliun-triliun tahun begitu terus. Berani nggak? Bosen. Apa yang tidur bangun nyanyi makan. Kayaknya Tuhan menciptakan manusia nggak begitu deh saudara. Amin. Paham ya saudara? Oke, saya teruskan, ini luar biasa. Ketidaktertiban tersebut bisa juga mengakibatkan berbagai masalah, termasuk sakit. Tentu sakitnya tidak sama dengan sakit manusia di bumi, sebab tidak akan ada laknat di dunia akan datang. Wahyu 22 ayat 2. Jadi ada satu klausul di situ bahwa ada orang sakit. Tapi tolong ya, sakitnya nggak sama dengan sakit orang yang berdosa di mana laknat di bumi ini. Ini kalau yang pikirannya bengkok lalu ngomong sama orang ini, pendeta harus gila loh, katanya surga ada sakit penyakit. Lu duduk di sini lu nggak boleh loba-loba loh kalimat saya loh. Pak Eras bilang loh di surga ada sakit penyakit. Surga mana dulu? Yerusalem baru? Saya percaya nggak ada loh. Itu orang-orang pilihan loh. Ini saya bicara soal masyarakat luas yang perlu ketertiban. Terus baca. Wahyu 22 ayat yang kedua. Ya. Di tengah-tengah jalan kota itu. Kota Yerusalem maksudnya. Yaitu di seberang menyeberang sungai itu. Ya. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saya tidak mengatakan apa-apa tentang pohon ini maksudnya apa. Tetapi yang jelas ada yang perlu disembuhkan. Kalau ada yang perlu disembuhkan berarti ada sakit. Tapi jangan disamakan dengan sakitnya di bumi ini. Paham saudara? Saudara mesti rela loh bahwa di wilayah-wilayah tanpa batas di mana orang-orang diberi kesempatan itu manusia-manusia yang perlu ditertibkan loh. Dan itu dinamikanya luar biasa loh. Tertantang untuk mengatur. Wah luar biasa. Saya teruskan. Kondisi dunia seperti itu, di mana masih ada masalah, menjadi kehidupan yang berdinamika. Jika tidak ada masalah, maka kehidupan menjadi monoton dan tentu saja kehidupan tersebut sangat membosankan. Kalau tidak ada masalah, tidak ada realitas tolong-menolong. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih nggak ada medianya? Betul? Nangkep saudara? Iman, pengharapan dan kasih. Iman nggak dibutuhkan, pengharapan nggak dibutuhkan, yang ada kasih. Perlu media. Dengan masalah yang masih ada, maka ada media kasih untuk menyelenggarakan atau mewujudkannya. Di dunia akan datang manusia adalah pribadi-pribadi yang haus tolong menolong, haus menolong sesama. Menolong orang lain adalah naluri yang otomatis melekat dalam diri mereka yang boleh masuk dunia akan datang. Matius 25, ketika Tuhan berkata, apa yang kau perbuat saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu perbuatanmu kepadaku. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak lagi memandang kehidupan yang akan datang sebagai tempat atau suasana di mana segala sesuatu sudah sempurna mutlak. Belum sempurna mutlak. Saudara, bumi kita ini
Ditemukan terus kan, banyak penemuan yang dahsyat, betul? Masih tersimpan nggak kira-kira? Saya mau tanya, dari 100 misalnya, udah berapa persen yang ditemukan? Belum tentu 1%, saudara. Percaya nggak, saudara? Nanti di langit baru, dengan jagat raya yang tidak terbatas, akan ditemukan berbagai kreasi teknologi yang tak tanpa batas. Saya jelaskan di bawah ini. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak lagi memandang kehidupan yang akan datang sebagai tempat atau suasana di mana segala sesuatu sudah sempurna mutlak. Ternyata bagi Allah bukan suatu yang bernilai aib kalau dunia yang akan datang masih perlu pengaturan dan penertiban. Sebagai perbandingan, saya mau katakan satu hal ya. Walaupun ini nggak sejajar, bahan pertimbangan saja. Boleh? Kenapa Allah menciptakan Lucifer yang bisa jatuh? Di surga loh, betul? Halo? Nangkep maksudnya? Dah, direnungkan aja, dipertimbangkan. Justru disinilah pengabdian bagi Tuhan masih bisa diselenggarakan. Yaitu ketika anak-anak Allah mendapat tugas untuk mengambil bagian dalam pemerintahannya. Justru keadaan yang perlu pembenahan atau penertiban merupakan dunia yang memiliki dinamika yang menyenangkan. Di mana manusia, khususnya anak-anak Tuhan, bisa menyalurkan naluri kasihnya, juga segala kemampuan yang Allah berikan untuk sesamanya. Hebat sekali kan? Amin. Hebat sekali. Hidup ini jadi penuh pengharapan. Amin. Penuh pengharapan. Kalau enggak kita nih cuma nunggu mati. Biar kaya, biar pintar, berkedudukan, nunggu mati. Serem. Ngapain? Ngeri. Saya teruskan. Orang-orang yang memandang dunia yang akan datang adalah tempat dan situasi yang sudah sempurna, tanpa masalah, menolak kenyataan bahwa manusia makhluk yang punya hakikat kerja. Hakikat ini tidak akan lenyap selamanya. Justru di dunia yang akan datang, hakikat ini dapat diekspresikan dengan sempurna, yaitu ketika dosa tidak berkuasa lagi. Tidak mungkin dong Allah kasih hakikat kerja. Man is a worker by nature. Hanya sesaat. Tidak mungkin, itu abadi. Karena sama dengan hakikat Allah. Allah itu pekerja. Dia punya inisiatif, punya gagasan. Dan Allah memberikannya kepada manusia. Sekarang, ini fasilitas, ayo kembangkan. Dengan kemampuan yang kuberikan padamu. Anda tahu nggak, sampai kiamat, banyak kekayaan dari Jakarta yang belum tergali. Betul? Gali nanti di dunia akan datang. Semestanya satu, mono. Karena Allah juga mono. Bumi kita kecil seperti debu, saudara. Atau mungkin seluruh solar sistem ini, Bu. Seluruh solar sistem matahari kita. Atau mungkin seluruh galaksi kita kebakar sedotan api. Masih ada miliaran galaksi. Makanya kalau ada satu risalah sains, ditemukan planet yang kemungkinan punya oksigen, saya nggak heran. Adalah sangat tidak mungkin manusia yang memiliki hakikat kerja tidak bekerja lagi. Tidak mungkin manusianya tidur dan makan, minum bis sebera. Ada yang memandang demikian bahwa Allah dengan malaikat-malaikatnya mempersiapkan segala sesuatu sehingga manusia hanya menikmati kehidupan tanpa berlah sama sekali. Ini pasti melanggar prinsip kehidupan, bahkan melanggar hakikat Allah sendiri. Allah adalah Allah yang berkarya dan manusia diciptakan menurut gambarnya adalah manusia yang berbudaya dan produktif. Di kehidupan yang akan datang, budaya dan produktivitas manusia menjadi berkembang sempurna. Tentu dalam pengaturan yang sempurna pula oleh Maharaja Tuhan Yesus Kristus. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa di surga tidak ada keringat. Saya membaca kata keringat di Alkitab di bahasa Indonesia cuma satu, itu benar lama. Memang tidak ada air mata duka cita, tapi bukan tidak ada keringat. Keringat adalah bagian dari metabolisme tubuh yang sehat. Katakan amin. Dengan berkeringat tubuh sehat, amin. Dengan berkeringat manusia bisa tidur nyenyak dan makan enak, amin. Keringat adalah bahasa hakikat kerja manusia. Anda tahu nggak orang bisa berkeringat itu hebat? Minum jeruk manis, keringat asin nih, hebat nggak? Halo, ini hebat saudara. Masa yang hebat begini nggak ada lagi? Luar biasa Tuhan itu. Nanti bicara soal metabolisme, nanti saya mau selesaikan minggu depan, saya tambahkan. Ya. Manusia diberi Tuhan kemampuan, bakat yang berbeda-beda. Allah itu serba bisa, serba tahu, serba berbakat. Amin. Tidak ada manusia seperti Allah. Tapi satu dikasih bakat A, you B, you C,
D, itu AB, itu KL, ini L saja. Saling melengkapi. Betapa indahnya kehidupan seperti ini ketika bakat-bakat yang dimiliki oleh masing-masing orang hari ini sangat besar kemungkinan akan menjadi bakat abadi yang akan dikembangkan terus di langit baru, bumi baru. Ini luar biasa, saudara. Tentu perkembangannya nggak boleh jebret, nggak mungkin. Pasti dibuat Tuhan langsam, sedikit. Sekian triliun tahun baru sedikit, sekian triliun tahun. Sampai kapan, Pak? Ngeri loh, mikirin begitu kita ngeri loh. Aduh, takut banget ini. Halo, takut loh kita. Takut loh, kalau mikir itu takut loh. Ngeri loh. Saya nggak ngeri tuh, Pak. Udah, nggak apa-apa. Monyet juga nggak takut. Babi juga nggak takut yang begini-begini. Jadi kalau orang nggak takut, orang takut, bro. Segala keindahan yang ada dalam kehidupan manusia, termasuk seni dengan segala cabangnya adalah keindahan yang Tuhan ciptakan. Setuju? Orang bisa bikin do re mi fa sol la si do la si sol la fa sol mi fa re mi do. Akan lenyap? Tidak mungkin. Anda kalau dengan orkestra yang bagus, musik yang bagus, bagus bener ya. Kalau dulu kita pikir nanti di surga cuma malaikat yang main musik, kagak. Kita masih main musik. Betapa sempurnanya, saudaraku. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, segala keindahan tersebut pasti juga dikembangkan tanpa batas untuk kebahagiaan manusia. Betul? Tapi di sini produk gagal, bumi akan dihancurkan. Di langit baru dan bumi yang baru nanti, segala keindahan yang Tuhan telah ciptakan dan yang Tuhan tahu dalam diri manusia akan dikembangkan tanpa batas. Keindahan seni menjadi sempurna sebab dikembangkan tanpa dosa. Jadi seni manusia itu Allah yang ciptakan, nggak mungkin nggak ada. Anda masih bersama saya? Allah tidak meng-create, tidak men-setting, tidak merencanakan manusia jatuh dalam dosa. Setuju? Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, seni akan berkembang terus. Karena manusia jatuh dalam dosa, dunia jadi produk gagal akan dijadikan laut api. Kita akan mengembangkan seni di dunia lain, di dunia yang baru. Demikian pula dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dalam kehidupan manusia dengan segala cabangnya adalah kehebatan Tuhan yang tanpa batas. Tentu Tuhan tidak hanya menciptakan untuk sesaat. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, ilmu pengetahuan dan teknologi pasti juga dikembangkan tanpa batas. Amin nggak? Untuk kebahagiaan manusia, amin. Di langit baru dan bumi yang baru nanti, pengetahuan dan teknologi yang Tuhan telah ciptakan dan yang Tuhan telah taruh dalam diri manusia akan dikembangkan tanpa batas. Tentu pengetahuan dan teknologi tersebut menjadi sempurna sebab dikembangkan tanpa dosa. Kalau matahari padam, pasti manusia sudah bisa menciptakan pesawat-pesawat yang luar biasa besarnya dan kecepatan cahaya atau kecepatan suara sekian ribu kali dari kecepatan suara tanpa merusak lingkungan. Kita dipindahkan ke planet-planet yang jauh. Dan rajanya tahu nggak siapa rajanya? Adam. Rajanya Adam. Kalau Adam menang terhadap iblis jadi korpus delikti. Semua cucunya nyontoh, ini loh korpus delikti. Adam gagal, digantikan. Ini loh rajanya. Manusia adalah homo ludens. Artinya manusia yang bermain. Apakah di surga manusia tidak lagi memiliki hakikat ini? Apakah di surga manusia tidak lagi memiliki hakikat ini? Tidak mungkin. Tentu saja manusia masih memiliki hakikat ini. Ada banyak kreasi, permainan, hobi yang bisa dikembangkan tanpa batas untuk kesenangan hidup manusia. Ini belum estetikanya, belum keindahannya. Manusia senang dengan berbagai keindahan. Jangan berpikir manusia hanya terkungkung di setempat seperti asrama, lalu memuji menyembah Tuhan. Penjara itu. Manusia memiliki jelajah hidup yang lebih luas, sampai planet-planet yang tidak terbatas. Keindahan bunga-bunga, gunung-gunung, sungai, pantai, air terjun, ngarai, dan lain sebagainya. Sebagai sarana rekreasi dalam keabadian. Ini betul. Apa Eras ngomong, enggak, kalau ini enggak begini, gua enggak mau masuk surga begituan. Kayak masuk asrama gitu. Teng-neng-neng, bubuk semua. Malamnya pesta, tawa-tawa, nyembah Tuhan. Kayaknya enggak begitu. Amin.